Percikan api Perang Dunia Ketiga dan ancaman perang nuklir kini semakin membesar. Kematian Ali Khamenei akibat serangan besar Amerika Serikat dan Israel langsung memicu kemarahan Iran dan dunia masuk dalam fase paling berbahaya. Sebelumnya, Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan masif ke Iran, melibatkan lebih dari 200 pesawat tempur dan menghantam ratusan target militer di berbagai kota strategis. Dalam satu hari, lebih dari 200 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Iran tidak tinggal diam. Gelombang rudal balistik dan drone diluncurkan, menghantam Israel serta menyasar basis militer Amerika di Timur Tengah, mulai dari Qatar, Kuwait, hingga Bahrain. Situasi langsung berubah drastis setelah kematian Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama lebih dari 3 dekade. Iran memberi sinyal tegas. Balas dendam tidak akan berhenti. Melalui pernyataan resminya, Iran menyebut bahwa dalam hitungan menit, operasi militer paling kuat dalam sejarah mereka akan diluncurkan, menargetkan Israel dan kekuatan Amerika. Dalam kondisi terdesak, opsi paling ekstrim mulai diperhitungkan Iran, yaitu memulai perang nuklir. Artinya, perang ini tidak akan lagi terbatas pada 2 negara. Api konflik mulai menjalar lintas kawasan dan melibatkan kekuatan besar dunia. China dan Rusia mulai mengambil posisi. Amerika dan NATO bersiap merespons. Jika satu pihak bergerak, yang lain akan ikut terseret. Pertanyaannya sekarang, apakah perang ini hanya eskalasi sementara atau justru awal dari konflik yang jauh lebih besar yang bisa menyeret dunia menuju Perang Dunia Ketiga dan perang nuklir? Kita awali pembahasan pada video ini dengan membahas peristiwa serangan 28 Februari 2026. Serangan dimulai ketika Israel dengan dukungan Amerika Serikat melancarkan operasi militer besar ke wilayah Iran. Targetnya bukan sembarangan. Serangan diarahkan ke fasilitas militer, pusat komando, dan infrastruktur strategis yang berkaitan dengan kekuatan pertahanan Iran. Beberapa kota penting seperti Teheran, Isfahan, dan Kermanshah dilaporkan menjadi titik utama serangan. Operasi ini dilakukan secara terkoordinasi, menggunakan ratusan pesawat tempur dan menghantam banyak target dalam waktu hampir bersamaan. Dalam hitungan jam, situasi langsung berubah drastis. Iran yang selama ini lebih banyak terlibat dalam perang tidak langsung, kini menghadapi serangan terbuka di wilayahnya sendiri. Respons Iran datang dengan cepat. Militer Iran meluncurkan gelombang serangan balasan menggunakan rudal balistik dan drone tempur. Serangan ini tidak hanya diarahkan ke Israel, tetapi juga ke berbagai basis militer Amerika Serikat yang tersebar di Timur Tengah. Beberapa lokasi yang menjadi target antara lain pangkalan militer di Qatar, Bahrain, Kuwait, hingga Irak. Ini menunjukkan bahwa konflik sudah meluas dan tidak lagi bersifat bilateral. Dalam waktu kurang dari 24 jam, kawasan Timur Tengah berubah menjadi zona konflik aktif dengan serangan yang terjadi di banyak titik sekaligus. Ruang udara di beberapa negara mulai ditutup, sistem pertahanan udara diaktifkan, dan militer di berbagai negara langsung berada dalam status siaga tinggi. Namun, ada satu hal yang membuat situasi ini jauh lebih serius. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Iran, pemimpin tertinggi mereka, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan militer. Khamenei yang memimpin Iran sejak 1989 dikabarkan tewas dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel yang menghantam pusat kekuasaan di Teheran. Ia dilaporkan berada di kantornya saat serangan terjadi bersama sejumlah orang terdekatnya. Pemerintah Iran kemudian menetapkan masa berkabung nasional selama 40 hari. Ini menandai berakhirnya lebih dari 3 dekade kepemimpinan yang selama ini membentuk arah politik dan militer Iran. Kematian ini bukan hanya kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan di tengah situasi perang. Dari Washington, Presiden Donald Trump menyatakan bahwa Khamenei tidak mampu menghindari sistem intelijen dan pelacakan canggih Amerika dan sekutunya. Ia juga menyebut peristiwa ini sebagai titik balik dan peluang bagi perubahan di Iran. Namun di sisi lain, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa operasi militer tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
Untuk memahami kenapa konflik ini bisa meledak di tahun 2026, kita harus melihat jejak panjangnya. Konflik ini bukan muncul tiba-tiba, tetapi hasil akumulasi puluhan tahun ketegangan geopolitik. Semuanya berubah sejak tahun 1979. Pada tahun ini terjadi revolusi Iran, yang mengubah Iran dari sekutu barat menjadi negara yang secara terbuka menentang Amerika Serikat dan Israel. Sejak saat itu, hubungan Iran dan Israel berubah dari sekutu menjadi musuh utama. Memasuki tahun 1985, konflik mulai masuk fase baru. Iran mulai membangun pengaruh di kawasan melalui kelompok milisi seperti Hezbollah di Lebanon. Dari sinilah dimulai apa yang disebut sebagai proxy war, yaitu perang tidak langsung antara Iran dan Israel yang berlangsung hingga puluhan tahun. Kemudian masuk ke era 2000-an, konflik semakin kompleks karena faktor nuklir. Pada tahun 2002, dunia mulai mengetahui adanya fasilitas nuklir rahasia Iran. Sejak saat itu, program nuklir Iran menjadi sumber ketegangan global. Tahun 2010 menjadi titik penting lain. Iran terkena serangan siber besar dikenal sebagai Stuxnet, yang diduga dilakukan oleh Amerika Serikat dan Israel untuk melumpuhkan program nuklirnya. Lalu pada tahun 2015, sempat muncul harapan damai. Iran menandatangani Kesepakatan Nuklir Internasional atau JCPOA dengan negara-negara besar. Tujuannya adalah membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan pencabutan sanksi. Namun harapan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2018, Amerika Serikat keluar dari kesepakatan tersebut. Akibatnya, Iran kembali meningkatkan pengayaan uranium dan ketegangan kembali meningkat tajam. Masuk ke tahun 2020, konflik mulai naik level. Amerika Serikat membunuh Jenderal Qasem Soleimani, salah satu tokoh militer paling berpengaruh di Iran. Ini memicu kemarahan besar dan meningkatkan risiko konflik terbuka. Tahun 2023 menjadi titik eskalasi berikutnya. Perang di Gaza mempertemukan Iran dan Israel secara tidak langsung melalui kelompok-kelompok yang didukung Iran seperti Hamas dan Hezbollah. Kemudian pada tahun 2024, Iran untuk pertama kalinya menyerang Israel secara langsung dengan ratusan drone dan rudal, meskipun masih dalam skala terbatas untuk menghindari perang besar. Puncaknya terjadi pada tahun 2025. Israel melancarkan serangan langsung ke fasilitas nuklir Iran, memicu perang singkat selama 12 hari yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat. Dan akhirnya, kita sampai di tahun 2026. Setelah bertahun-tahun konflik bayangan, sabotase, dan perang tidak langsung, semuanya berubah menjadi konfrontasi terbuka. Serangan besar pada 28 Februari 2026 menandai fase baru, di mana kekuatan besar tidak lagi bersembunyi di balik proksi, tetapi saling menyerang secara langsung. Inilah yang membuat konflik ini jauh lebih berbahaya dari sebelumnya. Karena ketika sejarah panjang konflik ini akhirnya mencapai titik terbuka, maka risikonya tidak lagi terbatas pada kawasan, tetapi bisa dengan cepat berkembang menjadi konflik global. Konflik ini tidak berdiri sendiri. Di baliknya, ada peta kekuatan global yang jauh lebih besar dan kompleks. Jika dilihat dari data militer dan posisi strategis, dunia saat ini mulai terbagi ke dalam dua kutub kekuatan utama. Di satu sisi, ada blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Amerika memiliki sekitar 30.000 personel militer aktif di Timur Tengah dengan jaringan lebih dari 15 pangkalan utama yang tersebar di Qatar, Bahrain, Kuwait, Uni Emirat Arab, hingga Irak. Selain itu, Amerika juga memiliki armada laut dan udara yang sangat besar di kawasan ini, termasuk kapal induk dan ratusan pesawat tempur yang siap digerakkan kapan saja. Israel menjadi sekutu utama di garis depan. Negara ini memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia, seperti Iron Dome, serta kemampuan serangan presisi tinggi. Meskipun wilayahnya kecil, Israel termasuk dalam negara dengan kekuatan militer paling efektif di dunia, bahkan diperkirakan memiliki senjata nuklir meskipun tidak pernah secara resmi dikonfirmasi. Di sisi lain, ada kekuatan yang mulai berseberangan. Iran menjadi aktor utama di Timur Tengah dengan pendekatan yang berbeda. Jika Amerika mengandalkan jaringan pangkalan global, Iran mengandalkan kekuatan rudal dan jaringan pengaruh regional.
Iran memiliki salah satu arsenal rudal balistik terbesar di Timur Tengah dengan jangkauan hingga sekitar 2.000 km, cukup untuk menjangkau Israel dan sebagian besar wilayah Timur Tengah. Selain itu, Iran juga membangun kekuatan melalui jaringan proksi. Kelompok seperti Hezbollah di Lebanon, milisi di Irak, dan Houthi di Yaman menjadi bagian dari strategi ini. Data menunjukkan bahwa sejak 2023 telah terjadi lebih dari 170 serangan ke basis militer Amerika di Timur Tengah oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Artinya, Iran memiliki kemampuan untuk menyerang di banyak titik sekaligus tanpa harus selalu terlibat secara langsung sebagai negara. Di level global, konflik ini tidak lagi berdiri sendiri. Ia berubah menjadi panggung tarik-menarik kepentingan kekuatan besar dunia. Rusia misalnya secara terbuka menunjukkan dukungan politik terhadap Iran, bukan tanpa alasan. Sejak perang di Ukraina, Rusia berusaha menantang dominasi Amerika Serikat di berbagai kawasan. Mendukung Iran berarti membuka front baru yang bisa mengalihkan perhatian dan sumber daya Barat. Selain itu, hubungan militer Rusia dan Iran juga semakin erat. Iran memasok drone, sementara Rusia memberikan dukungan teknologi dan kerjasama strategis. Bagi Rusia, Iran bukan sekedar sekutu, tapi bagian dari strategi global untuk menyeimbangkan kekuatan Barat. Di sisi lain, Cina bermain dengan pendekatan yang lebih halus, tapi sama pentingnya. Sekitar 40% impor minyak Cina berasal dari Timur Tengah. Artinya, stabilitas kawasan ini adalah urat nadi ekonomi mereka. Cina tidak ingin perang besar terjadi, namun di saat yang sama, mereka juga tidak ingin Amerika semakin dominan di kawasan ini. Karena itu, Cina cenderung mendorong diplomasi sambil tetap menjaga hubungan erat dengan Iran, termasuk dalam kerjasama energi dan proyek Belt and Road Initiative. Lalu bagaimana dengan Eropa? Negara-negara Eropa, terutama yang tergabung dalam NATO, berada dalam posisi yang rumit. Di satu sisi, mereka adalah sekutu Amerika Serikat. Namun di sisi lain, mereka sangat bergantung pada stabilitas energi global. Perang besar di Timur Tengah bisa memicu lonjakan harga minyak dan gas yang langsung berdampak pada ekonomi Eropa yang masih rapuh pasca krisis energi sebelumnya. Inilah sebabnya Eropa cenderung mendukung deeskalasi, tapi tetap berada di garis yang sama dengan NATO. Berbicara tentang NATO, situasinya menjadi jauh lebih sensitif. Jika konflik ini secara langsung menyeret Amerika Serikat ke dalam perang terbuka, maka bukan tidak mungkin NATO ikut terlibat. Dan ketika NATO bergerak, itu bukan lagi konflik regional. Itu adalah konflik antar blok kekuatan global. Perang Dunia III sedang di depan mata. Sebelum kita membahas potensi Perang Dunia Ketiga, ada satu dampak yang sudah langsung terjadi, yaitu terganggunya pasokan minyak dunia. Pusat dari semuanya ada di satu selat Hormuz. Selat ini berada di antara Iran dan Oman, dengan lebar hanya sekitar 33 km dan jalur pelayaran efektif sekitar 3 km di tiap arah. Namun sekitar 20-30% pasokan minyak dunia, atau lebih dari 20 juta barel per hari, melewati jalur sempit ini. Artinya, hampir sepertiga energi global bergantung pada satu titik ini. Pada 28 Februari 2026, situasi berubah drastis. Garda Revolusi Iran atau IRGC dilaporkan menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas maritim internasional setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Otoritas Iran menyatakan wilayah ini tidak lagi aman, yang langsung menyebabkan gangguan besar pada pengiriman minyak dunia. Akibatnya, distribusi energi global terguncang dan harga minyak mulai melonjak dalam waktu singkat. Secara geografis, Iran memang berada di posisi yang sangat strategis karena menguasai sisi utara Selat Hormuz. Dengan kekuatan rudal, kapal cepat, dan ranjau laut, Iran memiliki kemampuan nyata untuk mengontrol bahkan menghentikan jalur ini. Ini bukan sekedar ancaman teori. Dalam beberapa konflik sebelumnya, Iran juga pernah mengancam melakukan hal yang sama. Jika gangguan ini berlanjut, dampaknya akan menjalar ke seluruh dunia. Harga energi naik, biaya transportasi meningkat, dan efeknya akan terasa hingga harga barang dan kebutuhan sehari-hari. Inilah yang membuat konflik ini tidak bisa dianggap jauh, karena meskipun terjadi di Timur Tengah, dampaknya langsung menyentuh stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia.
Untuk memahami seberapa jauh konflik ini bisa berkembang, kita tidak cukup hanya melihat apa yang terjadi hari ini. Kita harus melihat data kekuatan militer, pola konflik sebelumnya, dan bagaimana eskalasi biasanya terjadi. Saat ini, konflik masih berada pada tahap awal, yaitu konflik terbatas. Serangan masih terfokus pada target militer, dan belum semua kekuatan dikerahkan secara penuh. Namun jika melihat kapasitas yang dimiliki, situasinya sangat rentan untuk meningkat. Iran memiliki salah satu kekuatan rudal terbesar di Timur Tengah, dengan jangkauan hingga sekitar 2.000 km. Ini berarti hampir seluruh kawasan, termasuk Israel dan basis militer Amerika, berada dalam jangkauan serangan. Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki sekitar 30.000 personel militer di Timur Tengah, lengkap dengan jaringan pangkalan, kapal induk, dan ratusan pesawat tempur yang bisa digerakkan dalam waktu singkat. Artinya, dari sisi kapasitas, kedua pihak memiliki kemampuan untuk meningkatkan skala perang kapan saja. Jika konflik naik satu level, maka kita akan masuk ke tahap perang regional. Pada tahap ini, data menunjukkan bahwa aktor lain hampir pasti ikut terlibat. Sejak tahun 2023 saja, sudah terjadi lebih dari 170 serangan ke basis militer Amerika oleh kelompok yang berafiliasi dengan Iran. Ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya terjadi antar negara, tetapi juga melalui jaringan yang tersebar di berbagai wilayah. Dalam kondisi ini, jalur energi global menjadi faktor kunci. Sekitar 20 juta barel minyak per hari melewati Selat Hormuz. Jika jalur ini terganggu, harga minyak dunia bisa melonjak tajam dalam waktu singkat, bahkan lebih dari 50% berdasarkan simulasi ekonomi. Ketika itu terjadi, dampaknya tidak hanya militer, tetapi juga ekonomi global. Namun skenario paling berbahaya adalah ketika konflik masuk ke level berikutnya, yaitu konflik antar blok besar. Ini terjadi jika Amerika Serikat meningkatkan keterlibatan militernya secara penuh, dan di saat yang sama, Rusia atau Cina mulai ikut terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saat ini, Rusia sudah menunjukkan dukungan politik terhadap Iran. Cina juga memiliki kepentingan besar karena ketergantungannya terhadap energi dari Timur Tengah. Jika kedua negara ini mulai mengambil langkah lebih jauh, maka struktur konflik akan berubah total. Di titik inilah, risiko lain yang jauh lebih berbahaya mulai muncul, yaitu potensi penggunaan senjata nuklir. Israel secara luas diyakini memiliki puluhan hingga ratusan hulu ledak nuklir, meskipun tidak pernah secara resmi dikonfirmasi. Iran sendiri belum memiliki senjata nuklir, tetapi telah memperkaya uranium hingga tingkat tinggi yang mendekati ambang senjata. Jika konflik terus meningkat dan menyentuh fasilitas nuklir atau mengancam eksistensi negara, maka doktrin militer beberapa negara memungkinkan penggunaan senjata nuklir sebagai langkah terakhir. Dalam skenario ekstrim, satu serangan nuklir taktis saja bisa langsung mengubah arah konflik. Bukan hanya karena daya hancurnya, tetapi karena efek psikologis dan politik yang memicu respons berantai dari negara lain. Dalam sejarah, perang besar tidak selalu dimulai dari niat untuk perang dunia. Perang Dunia Pertama misalnya dipicu oleh pembunuhan Archduke Franz Ferdinand di Sarajevo pada tahun 1914. Namun peristiwa itu hanyalah pemicu dari akumulasi permusuhan yang sudah lama terbentuk. Sistem aliansi membuat konflik yang awalnya terbatas langsung meluas. Rusia membela Serbia, Jerman membela Austria-Hungaria, dan dalam waktu singkat, Prancis serta Inggris ikut terlibat. Pola inilah yang mulai terlihat sekarang. Aliansi sudah terbentuk, kekuatan militer sudah siap, teknologi senjata semakin canggih, dan kepentingan ekonomi saling terhubung. Artinya, perang dunia bukan sesuatu yang pasti terjadi. Namun secara data dan struktur geopolitik, semua elemen yang bisa memicunya, termasuk risiko nuklir, saat ini sudah mulai terbentuk. Dan dalam kondisi seperti ini, satu keputusan, satu serangan, atau satu kesalahan kecil bisa menjadi pemicu eskalasi yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Apakah konflik ini akan mereda atau justru menjadi awal dari sesuatu yang jauh lebih besar? Menurut kalian, apakah ini hanya konflik regional atau sudah mengarah ke Perang Dunia Ketiga? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini agar semakin banyak yang paham apa yang sebenarnya terjadi.